Kasus ijazah palsu memang semakin menarik aja setelah naik ke penyidikan. Masing-masing pihak saling adu argumen, tetapi tampaknya penasihat Polri terbawa emosi hingga dia sebut bahwa pengacara TPUA Hosinuddin benci kepadanya. Sontak itu membuat semua yang ada di situ terkejut. Bagaimana bisa seorang penasihat Polri bisa keluarkan kata-kata seperti itu? Panikkah atau apa? Saya hanya menyampaikan ya, pengacara ini benci banget sama saya. Oh, begitu Pak. Itu tuduhan Pak. Benci nggak? Tuduhan enggak, itu kritik Benar-benar cinta mungkin. Oke, silakan. Kita itu kritik fokus kepada objeknya. Kalau serang pribadi, mohon maaf, setiap orang punya hak untuk membela diri. Karena saya dulu yang Jangan mengatakan. mengulangi kesalahan di Garuda lagi Pak. Mohon maaf Bapak-bapak. Sorry, tunggu dulu. Benar-benar ya, benar-benar cinta ya. Terima kasih banyak Pak. Enggak katanya. Status ijazah saudara Joko Widodo saat ini dalam sengketa hukum baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, sengketa perdata bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan secara pidana bergulir di Barreskrim Polri melalui Dumas, TPUA dan laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana pencemaran dan fitnah terkait ijazah saudara Joko Widodo. Dengan demikian, status ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dideskripsikan asli sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menegaskan itu inkrah. Karenanya, kami mengimbau seluruh pihak untuk bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, baik proses hukum perdata maupun pidana. Oh, itu kan hak mereka. Makanya hari ini saya senang sekali kalau lawan debat saya jadi kuasa hukum Jokowi. Jadi representatif mewakili Jokowi. Hari ini ada dua narsum, bukan representasi Jokowi, tapi rasa-rasa pembela Jokowi. Itu satu hal. Ini bukan yang kedua, saya total 100% adalah pembela Jokowi. Karena tapi tidak punya legal standing, bukan kuasa hukum. Kalau kita bicara tentang proses kuasa hukum ya memang enggak. Itu adalah kuasa hukum. Maka itulah yang punya legal standing bicara statement hukum. Tapi pernah melihat ijazah asli loh. Nah, itu kan versi dia. Maka tunjukkan di sini kalau pernah. Oke. Tunjukkan saja. Rakyat itu ya, mohon maaf kalau tadi rakyat katanya jangan bodoh-bodoh, saya juga minta rakyat ayo pintar seperti profesor yang dijelaskan oleh Pak Arianto tadi. Jadi meragukan kenapa? Karena tidak lihat ijazah aslinya misalnya. Loh, rakyat berhak untuk pintar, jangan bodoh. Nggak ada wong ijazah cuma fotokopi jadi laporan kok jadi penyidikan. Aduh, ini pada Polda loh kelasnya. Rakyat itu pintar, Polda mengamati kelasnya. betul ya. Metro Jaya lagi. Jangan ada framing ya yang menggiring opini publik ingin Proses penyelidikan perkara Dumas berdasarkan laporan TPUA tanggal 6 Desember 2024 yang ditingkatkan menjadi laporan informasi nomor LI-29-4 Romawi-Res-1.24 /2025 tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik /1007 /4 Romawi-Res /1.24 /2025 Ditipidum tanggal 10 April 2025 belum sepenuhnya tuntas karena belum melibatkan pihak pengadu, ahli, dan kontrol masyarakat yang menjamin proses yang dilakukan Barreskrim Polri transparan, kredibel, dan akuntabel. Dan dari Rosuryo, kenapa mengajukan apa yang mereka bawa sebagai penelitian itu? Karena sebelumnya ini sudah menjadi laporan Dumas tapi tidak diperiksa oleh Barreskrim. Berarti Anda gitu juga loh. masih mempertanyakan gelar perkara khusus ini masih belum memuaskan untuk Bukan belum memuaskan, gelar perkara khusus belum ada hasil. Oke. Nah makanya kenapa Polda, ya tadi kalau nggak ada pesanan ngapain buru-buru? Kayaknya udah kebelet ini Polda. Udah dibantah Bang, nggak ada pesanan loh Bang. Ya itu versi mereka. Saya menggunakan parameter tahapan sehingga kalau tidak ada pesanan mana mungkin bisa ini melompat. Itu satu hal. Yang kedua, lagi-lagi kalau kita bicara bukti nggak butuh 20 bundel, 100 bundel, 1000 bundel. Satu bundel saja ijazah asli, tunjukkan selesai. Dan pada kasus yang di Polda naik tadi, saya ulangi lagi.
bukti yang dibawa fotokopi. Begitu. Bung Andi. Perkara dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE yang dilaporkan saudara Joko Widodo pada Polda Metro Jaya dengan nomor LP-B-2831-4 Romawi. Relawan Jokowi sambut kasus ijazah palsu naik ke penyidikan. Sudah kami yakini Polda Metro Jaya merupakan atau menaikkan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan. Relawan Projo menyebut sudah meyakini hal itu sejak awal kasus ini dilaporkan Jokowi. Freddy menyebut Jokowi telah menunjukkan ijazah asli miliknya kepada kepolisian. Dia menyebut polisi juga telah mencari fakta-fakta selama proses penyelidikan. Ferdi menganggap terlapor Roy Suryo telah menuduh Jokowi terkait ijazah sekolahnya. Dia menilai para terlapor harus bertanggung jawab. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terkini laporan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi. Penyidikan sudah dilakukan bergelar perkara terkait laporan tersebut pada hari Kamis.